sertai kami. Berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini. Berkat-Mu berlimpah bagi kami untuk menolong kami. Urapi kami semuanya supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada firman Tuhan sampai kami bisa mempraktikkan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami, di dalam nikah rumah tangga kami. Biar kami betul-betul sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, sungguh-sungguh mengikut dan melayani Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu dengan tepat dan benar dan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai dengan hati dan kasih sayang-Mu buat siang hari ini. Karena kami tahu firman-Mu adalah segalanya dalam hidup kami. Karena firman-Mu Tuhan bisa melakukan segala-galanya Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Menyelesaikan semua masalah kami yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Kami berbahagia bersama dengan Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu dan Tuhan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu bagi kami Bapa yang baik. Supaya kami betul-betul dijamah oleh Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami diubahkan lewat kekuatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu hati pikiran kami. Segala roh ngantuk, roh najis, roh main-main dan keras hati dan lain-lain. Kami usir, kami patahkan dengan nama-Mu yang berkuasa. Yaitu di dalam nama Yesus. Pergi kamu semuanya. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakan firman-Mu bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan menolong kami semuanya. Gereja-gereja lain yang bersama dengan kami beribadah siang hari ini seperti kami Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Satukan kami dalam satu pengajaran yang benar. Karena kami tahu Tuhan akan datang menjemput gereja-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Siang hari ini salam sejahtera bagi kita pada siang hari ini. Salam. Ya, puji Tuhan buat pada siang hari ini Tuhan masih bersama dengan kita dan Tuhan masih melindungi memelihara kita sehingga kita bisa di tempat ini beribadah dengan kasih daripada Tuhan. Ya, kita langsung saja ke firman Tuhan untuk siang hari ini. Kita dalam pelajaran kita dalam kitab Keluaran 20 pasal yang ketiga sampai dengan kelima. Ya, kita akan pelajari dan kita akan lihat firman Tuhan pada siang hari ini dalam kitab Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini adalah firman Tuhan kepada kita semuanya. Dan ini juga disampaikan Tuhan melalui Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Tuhan mengingatkan supaya mereka betul-betul mengasihi Tuhan. Tanda orang mengasihi Tuhan atau tanda bangsa Israel atau kita semuanya tanda mengasihi Tuhan. Tuhan katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan Yesus atau Allah Bapa tidak mau selain Dia disembah. Harus Yesus Allah Bapa yang ada di surga itu yang disembah. Itulah tanda mengasihi Tuhan. Nah, sehingga tanda mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tubuh. Nah, itu. Ketika seorang anak muda berkata kepada Yesus, bagaimana aku supaya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tuhan katakan, kasihilah Tuhanmu
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tubuhmu. Nah, itulah dikatakan tanda orang mengasihi Tuhan. Jadi inilah hukum Taurat yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Itulah hukum Taurat yang pertama, supaya mereka jangan ada pada mereka Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan membuat bagimu patung. Jadi membuat patung itu artinya dibuat patung menyerupai apapun tidak boleh disembah atau tidak boleh beribadah kepada patung yang dia buat itu. Makanya dikatakan di ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Lalu katakan ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, sudah dibuat patung, sujud menyembah dan beribadah kepadanya, ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Nah, makanya Tuhan katakan, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Dia cemburu melihat umat-umat Tuhan yang berbalik kepada Dia dan meninggalkan Dia. Nah, ini Tuhan cemburu. Lalu dikatakan ketika Tuhan cemburu, Dia akan juga membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan sampai keturunan yang keempat. Itulah orang-orang yang membenci Tuhan. Jadi orang-orang yang membenci Tuhan itu sama dengan orang yang beribadah kepada Allah lain, menyembah Allah lain. Nah, artinya jangan ada di antara kita ini menyembah Allah-Allah lain atau menjadi berhala di dalam hidup kita. Nah, ini itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, itu tadi hukum Taurat yang utama. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tubuh dan roh kita untuk mengasihi Tuhan. Makanya jadi orang yang mengasihi Tuhan itulah orang yang memiliki hikmat. Nah, itu dia. Jadi kalau kita menduakan Tuhan atau kalau kita beribadah kepada Allah lain, berarti kita tidak mengasihi Tuhan dan tidak memiliki hikmat. Nah, tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, jadi supaya kita memiliki hikmat dari Tuhan dan supaya kita mengenal hikmat dari Tuhan, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mengenal hikmat? Semalam minggu yang lalu sudah kita pelajari. Yang kedua lewat korban Yesus. Itu lewat korban Yesus. Nah, ketika Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4-5, Salomo membakar 1000 korban. Itu dalam perjanjian lama. Nah, itu Salomo membakar 1000 korban supaya dia dapat mengenal hikmat daripada Tuhan. Jadi untuk kita sekarang, supaya bagaimana kita menerima hikmat, nah, supaya digenapi dalam korban Kristus itu, bagaimana kita mengenal hikmat, itu dalam 1 Korintus 1 ayat 23 sampai dengan 24. Coba dibaca dulu, kita ulang dulu sebentar. Ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 23 sampai dengan 24. Ya, bagaimana supaya kita mengenal hikmat. Untuk zaman sekarang kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 23 sampai dengan 24. Ya, itu hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini kita baca. Ya, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, ya, kita yang dipanggil
baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Ya, orang bukan Yahudi itulah kita sebagai bangsa kafir. Di luar daripada bangsa Israel itu adalah kafir, yaitu yang bukan Yahudi. Maka dikatakan Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jadi kita yang dipanggil akan mendapat kekuatan daripada Tuhan dan menerima hikmat daripada Allah. Itu dia. Nah, jadi tanpa hikmat Allah manusia sudah berdosa. Tanpa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan kita beribadah kepada Allah lain, dikatakan manusia sudah berdosa. Semua manusia telah berdosa. Jadi karena dosa ini hilanglah kemuliaan Tuhan. Karena upah dosa maut dan hilang kemuliaan Tuhan. Coba kita baca dalam kitab Roma. Ya, Roma pasal yang ketiga ini. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Coba dibaca dulu. Ya, ini. Tanpa hikmat Allah semua manusia berdosa. Ya, dikatakan tanpa hikmat Allah semua manusia berdosa. Nah, coba dibaca Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Ya. Demikian. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Iya, karena semua manusia sudah berdosa. Nah, upah dosa adalah maut, itulah hilang kemuliaan Allah. Nah, makanya dikatakan karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang menempel di dalam manusia itu hilang, dibuat oleh dosa. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus. Jadi kita butuh hikmat Tuhan supaya mendapat kemuliaan Tuhan. Terus apa dia katakan ayat 24? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya. Untuk itu Yesus turun ke dunia memberikan kasih karunia-Nya yang untuk manusia, supaya manusia itu dibenarkan dengan cuma-cuma lewat penebusan Yesus di dalam kayu salib. Ya, itu dia. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita manusia yang berdosa, lewat kasih karunia Tuhan kita dibenarkan dengan cara cuma-cuma. Dan karena penebusan di dalam darah Yesus yang kudus menebus kita semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus, semua manusia yang telah berdosa itu Tuhan akan benarkan jika kita mau menerima kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau menerima kasih karunia Tuhan, itulah upah dosa adalah maut. Orang yang tidak mau menerima kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma, maka dia akan menerima upah dosa adalah maut. Bagaimana supaya kita bisa ditolong Tuhan dari manusia yang berdosa, dari manusia yang tidak diperkirakan, atau manusia yang tidak dikasihi. Kalau dikatakan dalam 1 Petrus 1, coba kita lihat dulu. Kita dikatakan dari manusia yang tidak dikasihi akan mendapat beroleh kasih Tuhan. Coba kita baca. Yang dari manusia yang dari gelap, kita akan ditolong Tuhan. Coba kita baca dulu 1 Petrus 2 ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ayat 9 sampai dengan 10. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Ini kita dulu manusia berdosa itu. Yaitu supaya kita tahu kita yang akan dipilih menjadi bangsa yang terpilih. Coba dibaca 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Coba dibaca Bu. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terus imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah kamu keluar dari kegelapan
yang telah memanggil kamu, keluar dari kegelapan iya, kematiannya kepada terangnya yang ajaib. Ya, itu dia. Kita dulu dari hidup yang gelap dipanggil Tuhan kepada terang yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu, coba, ini dia, ini kita. Bangsa kafir itu yang tidak dikasih itu. Nah, coba dibaca ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Iya. tapi yang sekarang telah Menjadi umatnya. Terus. yang dahulu tidak dikasihani Tetapi tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, ini kita dahulu Bapak Ibu. Ya, dikata kamu yang dahulu bukan umat Allah. Nah, berarti kita bukan umat Tuhan dahulu. Bangsa kafir yang seharusnya lahir, besar, dibunuh. Itu kita. Nah, tidak umat Allah. Nah, tapi sekarang telah menjadi umatnya Tuhan, mendapat belas kasihan Tuhan. Itu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita bersyukur punya Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Amin. Nah, itu tujuan Yesus satu-satunya bagi kita bangsa kafir untuk menyelamatkan kita. Nah, dia harus mati di kayu salib. Nah, dia harus dikorbankan. Dia harus menderita untuk kita. Lewat dosa-dosa kita yang dahulu kita sudah terpisah dari Tuhan, maka Tuhan akan mendamaikan kita. Dengan Yesus, lewat Yesuslah pendamaian itu. Dulunya kita terpisah dari Allah. Bagaikan jurang yang begitu besar, tidak bisa ditemukan. Makanya Yesus menjadi jalan pendamai. Itu kalau dikatakan dalam Roma 3 ayat yang ke-25. Coba dibaca. Itu. Yesus menjadi jalan pendamai. Nah, coba dibaca Roma 3 ayat 25. Coba dibaca. Nah, dulunya kita terpisah dari Tuhan, seperti jurang yang besar yang tidak bisa kita jalani. Makanya Tuhan menjadi pendamai, menjadi jalan pendamai untuk kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus. Coba dibaca ayat 25-nya. Roma 3 ayat 25. Ya, Kristus yang telah ditentukan Allah. Coba dibaca. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Ya, menjadi jalan pendamai karena iman. Ini. Jadi Tuhan sudah tentukan Yesus menjadi pendamai. Allah telah menentukan Kristus Yesus adalah jalan pendamai bagi kita. Terus di dalam darahnya Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman. Iya. Dalam darahnya. Iya, terus Ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan. iya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. iya. Ini dia. Dahulu dosa itu sudah lama. Dan lewat kesabaran Tuhan Yesus. Lewat kesabaran Allah. Yesus diturunkan ke dunia. Untuk menjadi jalan pendamai. Pendamai bagi Allah dengan manusia. Kalau di dalam dunia. Itu ada PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menunjuk pendamai bagi bangsa yang berperang dengan bangsa ini. Dia menjadi pendamai. Kita juga menjadi pendamai itu adalah Yesus. Diutus oleh Allah, dia langsung turun dari sorga. Dari tahta yang mulia. Turun ke dunia yang penuh dengan dosa yang panah. Dosa yang mengerikan. Dosa yang harus dia tanggung. Yesus harus turun Bapak Ibu. Untuk mendamaikan saya dan saudara. Itulah dia harus mati di kayu salib. Sehingga kita bisa menerima kasih karunia. Jadi yang tadi kita lihat. Bagaimana supaya kita bisa ditolong oleh Tuhan. Kecuali lewat hikmat. Tuhan akan tolong kita. Sebab orang yang berdosa harus dihukum. Tidak ada jalan lain. Orang yang tidak berdosa tidak dihukum. Kenapa? Karena mereka tidak menerima Yesus.
Ini orang berdosa harus dihukum. Karena mereka tidak mau menerima Yesus harus dihukum. Dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, itulah yang tidak dihukum. Amin. Ini sebab orang berdosa harus dihukum. Jadi cara lain supaya manusia itu tidak dihukum mati, harus digantikan, yaitu dengan Yesus sebagai korban di kayu salib. Itulah hikmat Tuhan untuk kita. Jadi manusia itu harus dihukum. Jadi untuk menggantikan hukuman itu, harus Yesus mati di kayu salib. Seharusnya saya dan saudara semuanya harus dihukum. Kalau tidak Yesus korban, kita dihukum. Jangan kita bangga sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh mengikut Yesus, hati-hati. Hukuman akan datang kepada kita. Ini, jadi Yesus sudah mati di kayu salib ya, untuk membebaskan kita hukuman dari Allah. Jadi kita harus meninggikan korbannya dan menghargai korban Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus. Ya, ini dia. Tuhan sudah mati di kayu salib, yaitu supaya tidak dihukum mati, harus digantikan dengan korban Kristus atau hikmat Tuhan. Dia yang tidak berdosa menggantikan kita supaya kita yang berdosa diganti oleh Dia. Ini coba kita lihat. Ya, ini ganti Tuhan Yesus untuk kita yang berdosa di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan 24. Coba dibaca. Ini dia. Itu Yesus yang tidak berdosa menggantikan kita yang berdosa. Ini dia. Itu cara Tuhan, itu hikmat Tuhan untuk manusia yang berdosa harus diganti dengan korban Yesus. Yaitu Yesus harus disalibkan menggantikan orang-orang berdosa. Coba dibaca dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan 24. Sebab itu coba dibaca. Ya. Sebab itu saya akan bacakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22. Ia yang tidak berdosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ini Yesus yang tidak berdosa. Itulah menebus manusia yang berdosa. Jadi manusia berdosa itu harus ditebus dengan orang yang tidak berdosa. Melalui Yesus, bukan melalui nabi. Tuhan sudah turunkan nabi-nabinya untuk menolong manusia. Namun manusia tidak menerima nabi-nabinya. Malahan nabi-nabinya dia bunuh, dia siksa. Makanya Yesus langsung turun untuk menebus kita. Itulah manusia yang tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini dia. Ketika dia menerima dosa itu ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi Yesus sekalipun dia sudah didera, diejek, dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Sekalipun dia dipukul, dia disiksa, dicambuki, dia tidak membalas. Karena itulah suatu ketetapan bagi dirinya untuk menebus manusia itu. Dia harus mati, dia harus diejek, dicaci maki, bahkan dia harus menderita, bahkan dia diancam, tidak membalas dengan ancam. Tetapi dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi kita harus ikut jejak Yesus. Jejak Yesus itu tidak banyak melawan. Tidak banyak istilahnya memberontak. Jadi kalau kita sebagai pengikut Yesus, memang kita harus alami nanti ini seperti yang dialami Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, kalau tidak mengikut Yesus ya udah, terserah Anda. Ini terserah saudara dan saudara. Ini kalau kita tidak mengikut jejak Yesus,
Tapi kalau kita mengikut Yesus, inilah yang kita alami nanti. Kita harus menderita, kita harus dicaci maki, kita harus diejek. Jadi nanti lawan kita seisi rumah kita. Bisa lawan kita nanti suami, bisa orang tua, bisa mertua, bisa kakak adik. Ini kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus nanti. Yesus pun demikian. Sampai dibilang orang tuanya dan saudaranya dia orang gila ketika dia memberitakan firman Tuhan. Jadi juga kita, ketika kita memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka orang katakan kita gila. Orang Pantekosta bertepuk tangan, dia diejek. Apalagi kita tidak makan darah, diejek itu Bapak Ibu. Kadang dibilang, ini cuci aja darahnya kan bisa. Udah dicampur darah suruh cuci. Tidak boleh, karena itu bukan makanan. Amin. Haleluya, harus tahu. Orang Pantekosta ini sering kita nanti diejek. Ayat 24-nya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ini dia. Inilah Yesus itu yang sudah memikul dosa kita. Memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Tahu saudara bilur-bilurnya? Luka-luka Yesus itulah yang menyembuhkan kita. Jikalau kita sakit, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan mengatakan oleh bilurmu kami disembuhkan. Ini kuasa dalam Yesus untuk menolong kita. Ini dia. Itu satu korban sama dengan 1000 korban itu yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dalam Ibrani 10 ayat 10, untuk membawa kita kepada kerajaan 1000 tahun, yaitu Yesus harus korban di kayu salib. Ini dia. Tadi Salomo setiap dia berjalan satu langkah, dia korbankan, atau Salomo mengorbankan 1000 korban untuk mendapat hikmat. Tapi untuk itu saudara kasih dalam nama Yesus, Yesus hanya mati sekali saja untuk kita. Itulah satu korban, itulah korban Yesus untuk menyelamatkan kita dan untuk membawa kita kepada kerajaan 1000 tahun damai. Coba kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 10. Coba kita baca dulu Ibrani 10 ayat 10. Ya, Ibrani 10 ayat 10. Ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan kembali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Iya, ini satu korban sama dengan 1000 korban. Dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan untuk membawa kita kepada kerajaan 1000 tahun damai, yaitu harus Yesus mati satu kali saja. Dan karena hendak itu ia telah dikuduskan untuk sakit satu kali aja, untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi Yesus hanya sekali saja mati, tidak boleh 2 kali. Itu sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Jadi untuk kematian Yesus satu kali ini supaya membawa kita kepada kerajaan 1000 tahun damai. Itu menunjuk hikmat Tuhan. Jadi mengenal hikmat, jangan mengulangi dosa. Supaya kita bisa mengenal hikmat, jangan kita mengulangi dosa. Supaya kita lanjut disucikan sampai disempurnakan, sampai ke dalam kerajaan Firdaus. Ini jadi supaya kita bisa mengenal hikmat dengan sungguh-sungguh, jangan mengulangi dosa. Contoh, saat ini kita berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Dan jangan dilakukan lagi. Dan jangan diulang-ulang. Artinya ketika kita diampuni, kita mengulang-ulang dosa. Berarti kita mengulang-ulang lagi Yesus untuk disalibkan. Tidak, jangan. Yesus tidak mau. Karena dosa kita dia disalibkan lagi. Tidak mau. Cukup sekali. Jadi kalau kita sudah berdosa, minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh.
Ketika sudah diampuni, jangan diulang lagi. Jangan mengulang dosa supaya kita lanjut disucikan, disempurnakan sampai kita masuk ke Firdaus. Nah, ini dia. Ketika kita tidak ulangi dosa lagi, kita disucikan Tuhan dan sampai disempurnakan. Sehingga kita bisa menerima pembukaan firman Tuhan yang mendorong kita supaya bisa menyembah Yesus lewat yaitu ibadah pendalaman Alkitab. Itu dia. Nah, lewat ibadah kita bisa didorong oleh firman menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat ibadah pendalaman Alkitab. Itulah meja roti sajian. Kalau dalam skema tabernakel itu ada roti di situ. Ada 2 roti, ada 6, ada juga yaitu anggur atau perjamuan. Itulah dikatakan ibadah pendalaman Alkitab. Jadi buktinya bagaimana? Setelah kita menyembah Tuhan lewat didorong oleh firman Tuhan, buktinya bagaimana? Buktinya Amsal 9 ayat 10. Coba kita lihat. Ini orang yang udah terlepas dari dosa, tidak mengulang-ulang dosa, sehingga dia bisa menyembah Tuhan, didorong oleh firman Tuhan. Kita lihat buktinya dalam Amsal 9 ayat 10. Coba dibaca Amsal 9 ayat 10. Ini buktinya. Ya, Amsal 9 ayat 10. Ya, ini pembukaan hikmat itu buktinya. Hikmat adalah takut akan Tuhan. Iya, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. iya, ini buktinya. Pembukaan hikmat. Iya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertiannya. Jadi bagaimana praktek? Praktek orang yang takut akan Tuhan. Jangan hanya dikatakan takut akan Tuhan, tapi prakteknya nggak ada. Harus ada prakteknya. Lihat Amsal 8 ayat 13. Ya, ini praktek orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Ya, ini praktek yang pertama. Ya. Ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Iya, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Terus. Aku benci kepada kesombongan. Iya, aku benci kepada kesombongan. Terus. Kecongkakan. Terus. Laku yang jahat. Iya. Dan mulut penuh tipu muslihat. Iya, ini praktek orang yang takut akan Tuhan, yaitu membenci dosa. Kalau kita sudah membenci dosa, sama dengan mengasihi Tuhan, sama dengan hidup dalam kasih Tuhan. Itu prakteknya ya. Yaitu kita membenci dosa. Sudah membenci dosa sama dengan kita mengasihi Tuhan. Sama dengan hidup dalam kasih Tuhan. Itu dalam Yohanes 14 ayat 15. Coba kita lihat. Ya, orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 15. Ya, ayat 15 ini. Jikalau kamu mengasihi aku, iya, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya, inilah praktek orang yang membenci dosa, mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Ini sama dengan mengasihi Tuhan dan hidup dalam kasih Tuhan menurut firman Tuhan dan menurut segala peraturan Tuhan. Peraturan Tuhan tidak dilanggar. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini perintah Tuhan akan kita turuti. Sehingga kita bisa beribadah menyembah Tuhan. Dan kita bisa disucikan sampai disempurnakan. Jadi mulai dari mana kita disucikan? Mulai dari 5 dosa yang dibenci oleh Tuhan. Ini orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup dari kasih Tuhan. Dia mulai dari disucikan dari 5 dosa yang dibenci oleh Tuhan. Dosa pertama, dosa kejahatan. Ini dosa kejahatan itu Bapak Ibu bentuknya banyak. Mencuri, merampok, membunuh, sampai mencuri milik Tuhan.
itu dosa kejahatan. Sampai yaitu cinta akan uang, itu dosa kejahatan. Ini. Nah, kita akan dibebaskan dari 5 dosa yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu pertama dosa kejahatan, dosa kesombongan. Orang sombong, Tuhan tidak suka orang sombong. Baru dosa kecongkakan, tingkah laku jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Ini mulut penuh dengan dusta. Hati-hati. Ini yang dibenci Tuhan. 5 dosa yang dibenci Tuhan. Yang pertama kejahatan, kesombongan, baru kesombongan apalagi dikatakan lagi? Kecongkakan, tingkah laku jahat, tipu muslihat. Ini 5 dosa ini yang dibenci oleh Tuhan. Inilah yang harus dibereskan di dalam hati manusia, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita masih memiliki dari satu hal ini, dari 5 dosa ini, kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Nah, tidak bisa. Kita tidak bisa menuruti perintah Tuhan. Nah, jangankan mengasihi Tuhan, menuruti perintah Tuhan pun tidak mau. Kalau ada kelima dosa ini. Jadi jika kita sudah dibersihkan dari 5 dosa ini, hasilnya itulah kita lihat hasilnya di dalam Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya kita sudah disucikan dari kelima dosa ini. Kita lihat Amsal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Ya. Amsal pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Ya, tolong dibaca. Ya. Amsal, ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, takutlah. Tuhan, Ya. jauhilah kejahatan. Terus. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu Dan menyegarkan tulang-tulangmu. iya, ini dia. Hasil pertama, kesembuhan secara tubuh, secara jasmani. Tuhan memberikan kesembuhan secara jasmani, semakin sehat bagaikan kita berhadapan dengan Jehovah Rafa. Ini hasil pertama. Jikalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tubuh kita, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan secara tubuh, atau semakin sehat bagaikan kita berhadapan dengan Jehovah Rafa. Lalu yang kedua, menyegarkan tulang-tulangmu. Ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan. Ini. Yang kedua, menyegarkan tulang-tulangmu, kesehatan rohani. Coba dibaca. Yeskel pasal 37 ayat 1 dan 2. Ini yang akan menyegarkan tulang-tulang kita. Yeskel. Coba dibaca. Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 2. Yeskel 37. Ya. Tadi yang pertama menyembuhkan secara tubuh, semakin sehat bagaikan kita berhadapan dengan Jehovah Rafa. Sekarang kita akan disegarkan lewat tulang-tulang, disegarkan lewat kesehatan rohani kita. Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 2. Coba dibaca. Ya, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Iya, Nabi Yeskel ini disuruh Tuhan untuk membangkitkan orang-orang yang mati, yang sudah jadi tulang. Ini hebat Nabi Yeskel ini kan. Jadi Yeskel ini pun hebat ini anak kami. Hebat dia. Yeskel ya, lihat ini. Dikatakan Yeskel disuruh Tuhan untuk membangkitkan tulang-tulang yang sudah mati bertahun-tahun ini. Bapak Ibu, tulang-tulang ini. Terus ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak. Di lembah itu, lihat tulang-tulang itu amat kering. Iya. Ini nubuatan Allah kepada Nabi Yeskel. Dia bawa tulang-tulang tentara yang mati nih, berkeliling-keliling. Banyak sekali. Jadi tugas Yeskel ini nanti disuruh membangkitkan tulang-tulang yang mati ini. Kalau kita baca nanti. Itu tadi dikatakan menyegarkan tulang-tulangmu. Secara rohani kita akan disegarkan. Yaitu tulang kering yang berserakan. Jadi kita mau disegarkan Tuhan
lewat kekuatan Tuhan, bagaikan kita sudah kering. Rohani kita sudah kering. Rohani kita sudah jauh dari Tuhan. Ketika kita lepas dari 5 dosa ini, Tuhan akan menyegarkan rohani kita yang sudah jauh dari Tuhan, yang bagaikan tulang kering. Begitulah Tuhan menubuatkan kepada Nabi Yeskiel, bangkitkan mereka. Nah, terus apa katakan? Terus ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, Iya, hai anak manusia. dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Iya, aku menjawab. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Iya, Tuhan bertanya kepada Nabi Yeskiel, dapatkah tulang-tulang ini kembali hidup? Yeskiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Nah, jadi Nabi Yeskiel mengatakan, Tuhan mengetahui, pasti bisa. Terus ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. dan Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang. yang kering, dengarlah firman Tuhan. Nah, terus Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu. supaya kamu hidup kembali. Terus, Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. iya, Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. iya, Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. iya, ini. Nah, nanti selanjutnya baca di rumah ya. Ini tugas Nabi Yeskiel. Aku akan membangkitkan kamu. Aku akan memberikan urat-urat hidup dan napas hidup. Itu firman yang dikatakan Tuhan melalui mulut daripada Nabi Yeskiel. Nah, kalau kita baca nanti selanjutnya, tulang-tulang itu bangkit, hidup. Nah, ini dia. Jadi sekalipun rohanimu sudah kering, ketika engkau dengan sungguh-sungguh, ketika engkau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, menyerahkan hidupmu, maka rohani yang kering bisa akan dihidupkan kembali. Amin. Nah, itu dia. Bagaikan tulang-tulang yang kering yang dibangkitkan oleh Nabi Yeskiel bisa hidup kembali. Itulah kita. Bagaikan tulang kering, rohani kita bisa dibangkitkan kembali, disehatkan kembali menjadi hidup. Nah, ini dia. Tulang yang kering berserakan, dibangkitkan menjadi rohani yang hidup. Itu yang pertama. Nah, ini ya. Itu praktek yang pertama. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Yeskiel ini disuruh Tuhan. Ini tugas Nabi Yeskiel untuk membangkitkan tulang-tulang yang sudah kering. Nah, tak apalah, kita bacalah. Nah, terus apa lagi katanya? Ayat 6, Bu. Nah, aku akan ayat 7. Ayat 7. Nah, kita lihat nanti. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Iya. Dan segera sesudah aku bernubuat, Kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Ya. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Iya, bangkit tulangnya. Dia bergerak. Mana kepala, mana tangan, mana kaki bertemu. Berderak-derak kata Nabi Yeskiel. Ketika dia mau ngomong begitu tadi, ketika dia berkata begitu, tulang-tulang itu bergerak. Mencari tulang-tulangnya. Mana kakinya, mana tangannya, mana jari-jarinya, mana kepalanya. Terus ayat 8, Bu. Sedang aku mengamatinya. Nabi Yeskiel ini melihat. Dia lihat tulang yang berserakan itu sedang akan bangkit menjadi manusia. Terus lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. iya, kemudian Kulit menutupinya. tetapi Mereka belum bernafas. iya, mulai urat-urat menyatu, daging mulai tumbuh dan napas belum ada. Terus apa katanya? Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah. kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah. Hai anak manusia. Dan Katakanlah kepada nafas hidup itu. Ah. Beginilah firman Tuhan Allah. hai anak, Nafas hidup iya, datanglah dari keempat penjuru angin. iya, Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. iya. Ini tulang-tulang ini orang-orang yang terbunuh, Bapak Ibu. Terbunuh waktu peperangan. Lalu
Tuhan katakan kepada Nabi Yeskiel, bernubuatlah supaya mereka mendapat napas hidup. Karena mereka ini orang-orang terbunuh. Terus ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Iya. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Iya, ini. Ketika dia berkatakan bernapaslah dalam napas hidup, baru semua mereka hidup. Tentara-tentara yang mati ini hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ini Nabi Yeskiel, nabi yang besar. Tidak ada seperti ini nabi. Bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah lama mati. Ini udah lama nih mati. Tuhan tunjukkan. Baru ayat 11. Ya, ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, ya. tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Iya, sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami iya. Inilah bagaikan orang yang sudah kering rohaninya. Bapak Ibu, sekalipun kita sudah kering rohani kita, pengharapan kita sudah hilang, sudah lenyap. Tapi ketika Tuhan katakan, ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan kehidupan yang baru dalam hidup kita. Sama seperti tulang-tulang ini. Tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tidak ada lagi harapan untuk bisa berjalan. Ini. Tapi Tuhan memberikan pengharapan melalui Nabi Yeskiel. Memberikan nubuat supaya tulang-tulang ini bangkit kembali. Jadi juga kita jangan putus asa dalam keadaanmu. Jangan susah. Jangan minder. Ini tetap semangat. Tetap sungguh-sungguh. Sekalipun saat ini kau masih begini pekerjaanmu, usahamu masih begini, tetap semangat. Jangan kita minder. Tuhan memberikan nanti pengharapan yang pasti jika kita sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Ini orang yang sungguh-sungguh tidak akan ditinggalkan Tuhan. Orang yang penuh pengharapan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dengan pengharapan palsu. Manusia bisa memberikan pengharapan lewat pengharapan yang palsu. Tapi Tuhan tidak memberikan pengharapan yang palsu. Dia memberikan pengharapan yang pasti bagi kita jika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi harapan kita semuanya, harapan kami sebagai hamba Tuhan, mari kita sungguh-sungguh. Jangan ibadah kita seperti ini. Kadang istrinya datang, suaminya nggak datang. Diantar pula itu lewat gereja ini. Aduh, kadang saya ketawa melihatnya. Aduh, bapaknya pergi, suaminya pergi, istrinya diantar. Bila perlu nanti istrinya bilangnya, nggak boleh aku diantar aja. Aku harus ikut suami. Amin. Ya gitu, ibu-ibu harus tegas. Jangan diantar aja. Habis itu pulang, habis jemput lain nggak boleh. Supaya selamat dua-dua ikut ya, suami istri harus ikut. Seperti tulang-tulang yang tadi kan, yang kering, penuh pengharapan, Tuhan bangkitkan kembali. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita angkat ujian kita.